اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musholla Al-Jannah yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Yasin beserta para pengurus, juga para tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir berkumpul kembali mengikuti pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ada beberapa larangan agama ya, di dalam kehidupan kita. Mungkin nampaknya ini jarang kita kerjakan, yaitu ketika kita minum atau ketika kita makan, itu dilarang memakai wadah, misalnya piring atau gelas terbuat dari perak dan emas ya. Dua logam inilah yang dilarang bagi laki-laki dan bagi perempuan. Memang perempuan itu dibolehkan kan memakai perhiasan emas, tapi kalau minum di gelas terbuat dari perak, apalagi terbuat dari emas, itu ada larangan keras itu. Nah ini yang dibahas, bab tahrimi istimali ina'iz zahab. Bab ini menerangkan haram mempergunakan wadah terbuat dari emas, wa ina'il fiddah, wadah terbuat dari perak, bil akli wasyurbi, baik di dalam kita pergunakan untuk makan ya, seperti piringnya dari perak ya, ataupun wasyurbi untuk minum, gelasnya. Kita ini kebanyakan ya piring atau gelas dari beling lah ya, dari beling, bahkan dari plastik ya. Jadi ya ada piring kaleng, ada, jarang pakai piring terbuat dari perak, itu memang mahal. Apalagi dari emas, itu sih raja-raja kali zaman dulu ya. Mungkin zaman dulu begitu, raja-raja zaman dulu. Mereka kan nggak dikontrol, namanya raja emang dia yang punya udah. Jadi dia mau hidup mewah, mau hidup sederhana tuh urusan dia, bebas. Boleh jadi piringnya emas, gelasnya emas ya. Nah ini saudara-saudara, di masa Nabi ya mungkin pada masa itu ada raja-raja yang bejananya ya, wadah-wadah untuk makan, minum terbuat dari perak atau dari emas. Maka Nabi keluarkan hadis ini. Nah di dalam hadisnya dikatakan di sini an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Hadis dari Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah, orang yang minum dari wadah terbuat dari perak, gelasnya perak begitu. Innama yujarjiru fi batnihi, hanya saja dia memasukkan ke dalam perutnya naro jahannam, api neraka jahanam. Ancaman keras jadinya nih, yang minum di gelas terbuat dari perak. Itu yang diminum tuh yang dimasukin ke dalam perutnya bukan air itu. Itu yang dimasukin katanya neraka jahanam, apinya begitu. Biar ntar api makan perutnya, mendidih di dalam perut itu. Jadi gambarannya agak keras di sini. Maka tuh ulama mengatakan ini hukumnya haram udah. Bukan makruh saja. Jadi haram bagi seseorang mempergunakan wadah emas dan wadah perak, baik untuk makan atau untuk minum. Bahkan ada istilah sekarang sebatas koleksi, buat koleksi doang, alias pajangan. Buat pajangan, dipunya gelas dari perak buat pajangan, nggak boleh juga. Apalagi memang dipakai buat minum, buat pajangan aja nggak boleh. Yang disebut
koleksi. Ya. Jadi walaupun juga seandainya dipakai untuk misalnya nih ya untuk bukan buat minum, buat naruh apa kali gelas, tapi dari perak ya, atau dari emas, nggak boleh juga. Ya. Begitu larangannya itu. Maka disebutlah dalam larangan yang minum di dalam wadah terbuat dari perak, sesungguhnya ia memasukkan di dalam perutnya neraka jahanam. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim berbunyi, innal ladzi ya'kulu, sesungguhnya orang yang makan, au yashrabu, atau yang minum, fi aniyatil fiddati wad dhahab, di dalam wadah terbuat dari perak dan emas, hanya saja yang dimasukin ke dalam perutnya adalah api neraka jahanam. Nah, jadi keras sekali larangannya, sehingga ulama-ulama fikih khususnya itu mengatakan ini hukumnya haram ya. Antaran keras ininya ya, peringatannya begitu. Saudara, mungkin di kita jarang lah ada orang yang pakai wadah dari perak, apalagi emas, jarangan lagi udah ya, nggak ada lah ini nih raja-raja ini zaman dulu ini. Mungkin juga orang kaya kali, kita nggak tahu. Ya, mungkin juga, mungkin saudara-saudara ya. Cuman yang ada sekarang nih orang kaya, misalnya HP-nya ini ya bingkainya dari emas, jamnya dari emas begitu. Itu haram juga itu. Mungkin pulpennya atau ini bingkai dari kacamata emas. Anggap enggak emas semua, dilapisi emas. Ya nggak boleh juga. Jadi orang perempuan pun nggak boleh HP-nya dari emas. Loh kan perempuan boleh pakai emas. Itu kan boleh pakai emas sebatas perhiasan. Ini udah bukan perhiasan lagi. Iya, udah berlebihan. Nggak bisa saudara-saudara ya. Kadang-kadang itu dijual ya. Kita lihat di televisi ada iklan jam dilapisi dengan emas, HP dilapisi dengan emas begitu. Ya, itu hukumnya haram. Ya. Jadi larangan agama ini masih berlaku lah. Laki-laki memakai emas itu memang dilarang sama sekali. Jadi emas itu hanya boleh dipakai oleh perempuan. Itu pun sebatas perhiasan. Jadi bukan hal yang lain-lain gitu. Kemudian saudara-saudara, tadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian selanjutnya ini hampir ya sama juga bahasannya, tapi ada tambahan. Wa an Huzaifah radhiyallahu an, hadis dari Huzaifah. Qala, berkata Huzaifah, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi nahana anil harir. Nabi melarang kami dari sutra. Ya pasti ketika dilarang memakainya. Memakai sutra tuh nggak boleh, sutra asli, bukan sutra buatan. Mungkin zaman sekarang teknologinya maju, jadi ada benang begitu halus, dibuatlah seperti sutra, walaupun bukan sutra, itu dibolehkan. Jadi nggak boleh tuh katanya memakai sutra. Ada sutra dua macam, ada sutra halus, ada sutra kasar. Ya selama sutra nggak boleh, sutra yang asli begitu. Nahana anil harir wadibaj. Walaupun dalam kitab fikih itu ada perinciannya itu. Jadi selama kurang dari separuh, ya separuh dari bahannya itu kurang dari separuh, bahannya dari sutra itu enggak apa-apa. Misalnya ini baju saya, yang saya pakai ini benangnya semuanya 1 kilo misalnya. Ya, kemudian dipakai benang sutra 4 on aja. Jadi yang 6 on dibuat dari benang lain, ya benang kapas dan sebagainya. Itu ada ulama membolehkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau lebih dari separuh, apalagi memang semuanya sutra, itu parahan lagi dah. Boleh jadi ada pakaian laki-laki, misalnya lingkaran tangannya ini ada sutranya, ya, leher bajunya ada sutranya,
pinggiran kancing sampai ke bawah ada sutranya. Dihitung-hitung kurang dari separuh, masih dibolehkan. Masih dibolehkan begitu. Yang nggak boleh itu yang seluruhnya. Tapi kalau perempuan lain lagi di sini, di kayak emas tadi itu. Kalau emas dibolehkan bagi perempuan untuk dijadikan perhiasan, perempuan boleh juga memakai sutra, baik sutra halus ataupun sutra kasar. Ini yang disebut nahana anil hariri wad dibaj. Nabi melarang kita laki-laki memakai sutra yang halus dan sutra yang kasar. Wasyurbi bi aniyati dhahabi wal fiddah. Juga Nabi melarang meminum dari wadah terbuat dari emas dan perak. Wa qala, dan Nabi bersabda, hunna lahum fid dunya. Emas dan perak setelah sutra itu buat mereka di dunia. Siapa ini mereka? Orang-orang kafir. Kalau orang kafir kan nggak kena peraturan. Maksudnya nggak kena peraturan, emang mereka ogah laksanain lantaran mereka belum masuk Islam. Jadi Nabi bilang, biarlah ini pakaian-pakaian sutra ini yang dilarang buat laki-laki, tapi biarlah mereka yang pakai itu di dunia. Ya ntar mereka di akhirat nggak bakalan pakai lagi, udah dimasukin ke dalam neraka begitu. Jadi dikatakan hunna lahum fid dunya. Jadi emas, perak dan pakaian sutra itu buat mereka di dunia, buat orang-orang kafir. Kalau orang Islam ini khusus laki-laki dilarang. Wa hiya lakum fil akhirah, dan bahan-bahan sutra tadi serta wadah emas dan perak buat kamu di sorga. Jadi mereka di dunia itu bersenang-senang memakai pakaian yang istilahnya nggak kenal peraturan lah, semau dia. Mau pakai sutra, mau pakai emas tuh bebas-bebas saja. Biarlah kata Nabi, itu pakaian mereka di dunia. Tapi ntar kita yang akan pakai lagi di akhirat dan mereka tidak. Begitu. Hadis Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihain an Huzaifah radhiyallahu anhu qala. Ada lagi riwayat dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Huzaifah, berkata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Huzaifah, saya mendengar Nabi bersabda, la talbasul harir, janganlah kamu memakai sutra halus, walad dibaj, juga jangan memakai sutra kasar, wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah, jangan pula meminum dari wadah terbuat dari perak dan terbuat dari emas, wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan kamu makan, jangan kamu makan piring-piring yang terbuat dari perak dan terbuat dari emas. Nampan juga dulang, itu dilaranglah dipakai bila mana dibuat dari emas atau perak. Ada di kampung kita dulu yang namanya kenceng. Apa itu kenceng? Kenceng itu terbuat dari kuningan ya. Kuningan atau tembaga ya. Nah itu enggak apa-apa itu. Itu bukan perak itu. Iya. Kuningan namanya. Itu lain, itu enggak apa-apa. Yang enggak boleh tadi terbuat dari perak, terbuat dari emas gitu. Ya. Begitu saudara-saudara. Kemudian selanjutnya ini ya, ini juga hampir sama maksudnya, yaitu dilarang memakai bejana atau wadah yang terbuat dari perak dan emas ya. Ini hadisnya dari Anas bin Sirrin. Wa an Anas bin Sirrin qala, berkata Anas, kuntu ma'a Anas ibni Malik. Kata Anas bin Sirrin, saya waktu itu bersama Anas bin Malik. Sama-sama Anas namanya. Radhiyallahu anhu. Inda nafarin minal majus, ketika si Anas bin Malik bersama orang-orang Majusi. Siapa mereka itu? Majusi. Majusi adalah penyembah api. Para penyembah api. Dulu tuh di Iran itu di masa Nabi Muhammad kan ada dua kerajaan besar. Ada kerajaan Romawi, ada kerajaan Persia. Nah kerajaan Persia waktu itu mereka
beragama menyembah api, orang Majusi namanya. Nah itu diceritakan ya mungkin sahabatnya lagi berdagang ya, bersama orang Majusi. Kemudian ini sahabat Nabi yang namanya Anas, dia dibawain manisan di wadah ya, terbuat dari perak. Faji'a bi falujajin ala ina'in min fiddah. Maka Anas bin Malik dibawain falujaj. Falujaj artinya semacam manisan ya. Ala ina'in, diletakkan ini manisan di wadah, di piring, min fiddatin, dari perak. Apa akibatnya? Akibatnya sahabat Nabi falam yakulhu, dioga makan. Dioga makan inilah manisan ini. Karena ditaruhnya di piring dari perak. Maka ada yang bertanya, katanya, faqilallahu, oh maaf, maka saudara-saudara dikatakanlah, ya, langsung dikatakan ini, artinya si Anas bin Malik menyuruh supaya pindahin nih piring, pindahin, hawilhu, pindahin nih piring. Maka orang yang di sekitarnya langsung fahawwalahu ala ina'in min kholanjin. Maka setelah dipindahin nih piring, diganti dengan piring ya, terbuat dari ya, kayu, terbuat dari kayu. Jadi dikatakan makanan yang tadi berbentuk manisan itu ditaruh di wadah dari perak. Maka disuruh oleh Anas bin Malik supaya diganti piringnya. Ya makanannya nggak ngapa-ngapain, piringnya diganti, katakan. Ya. Jadi fahawwalahu ala ina'in min kholanjin. Maka digantilah ya, wadah yang tadi dari perak diganti wadah dari kayu. Ya dulu zaman batu dari batu, saudara-saudara. Ada istilah zaman batu, zaman bahula dulu tuh. Jadi keadaan manusia kan ya berubah-ubah. Zaman purbakala ya, zaman batu. Jadi ada istilahnya gelasnya batu, piringnya batu. Paling sekarang yang ada tuh buat bikin gado-gado tuh dari batu itu. Apa namanya, cowet? Iya itu. Masih ada tuh ketinggalan itu. Masih ada ketinggalan saudara-saudara ya. Jadi zaman dulu ya piring dari batu dan sebagainya. Ada juga dari kayu. Oh, itu lebih enteng. Dari kayu, piring dari kayu. Kalau sekarang itu piring dari beling atau dari kaleng atau dari plastik. Ya tergantung kemajuan manusia lah. Ya, cuman tuh agama melarang bila mana piring itu dibuat dari emas atau perak. Selain itu hukumnya boleh, walaupun mungkin lebih mahal kalau dari emas. Misalnya lebih mahal dari perak, nggak apa-apa. Yang penting kan bukan emas, bukan perak. Itu bukan masalah harga di sini, bukan masalah harga. Maka tuh laki-laki boleh aja pakai mutiara, cincinnya ada mutiaranya, berlian atau apalah namanya. Kalau dijual mahalan dia sama emas, ya nggak apa-apa. Yang dilarang kan emas dan perak. Ya. Cuman kalau laki-laki boleh tuh pakai perak dalam bentuk cincin, itu ada kelonggaran begitu. Kalau emas nggak ada kelonggaran sama sekali. Orang laki boleh tuh cincin perak, cincin doang. Gelas perak nggak boleh juga begitu. Ya. Kalau batu-batu permata yang lebih mahal nggak ngapain-ngapain, nggak ada larangan. Jadi kesimpulannya nih, sahabat disediain manisan, piringnya terbuat dari perak. Kemudian disuruh pindahin tuh dah, ya, ganti piringnya. Nah, diganti piringnya terbuat dari inian, dari kayu kholanjin katanya, kayu kholan. Waji'a bihi fa'akalahu. Maka setelah diganti piringnya, ya, manisan tersebut dimakan sama sahabat. Tadinya diogah karena piringnya haram hukumnya. Ya. Hadis rawahul Baihaqi bi isnadin hasan.
Jadi saudara-saudara, dari beberapa hadis tadi itu ada kesimpulan-kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, haram mempergunakan wadah dari emas dan perak untuk makanan, untuk minuman, atau untuk lainnya, atau untuk koleksi. Karena itu katanya menggambarkan kesombongan. Menggambarkan kesombongan. Islam itu paling benci sama sifat sombong. Paling benci itu agama Islam. Kenapa paling benci dengan sifat sombong? Karena nggak layak manusia sombong, nggak pas. Istilah saya itu sombong digambarkan seperti pakaian gombrong, nggak pas pakaiannya, bukan pakaian kita itu. Apa itu sombong? Sombong itu istilahnya dia menolak kebenaran, mengaku dirinya benar, begitu. Kemudian sombong juga yaitu dikatakan menganggap remeh orang lain, menganggap kecil orang lain juga sombong. Biasanya yang pakai emas, yang pakai perak atau yang pakai bahan-bahan mahal, dia merendahkan tuh yang lain. Biasanya begitu manusia. Zaman sekarang aja orang HP jadul dikatain, HP lu HP jadul nih, katanya buat nyambit anjing dibilang. Aturan kan nggak boleh katain. Dia mau pakai HP jadul, dia nggak pakai, diogah pakai HP itu urusan dia. Itu mau pakai HP yang bagus pakai, beli yang mahal silakan. Tapi jangan ngatain bila mana orang lebih rendah. Itu yang namanya sombong. Pakai baju yang bagus, pakai mobil, motor, beli, duit ente ada. Tapi kalau orang pakai motor butut, kenal butut, jangan dikatain. Kalau orang naik sepeda jangan dikatain. Ini dibilang gulung apaan tuh? Gulung benang apa katanya? Macam-macam lah omongan itu. Jadi suka merendahkan apa yang orang pakai itu sombong. Bukan berarti kita nggak boleh pakai yang bagus-bagus. Silakan pakai yang bagus-bagus, tapi tetap tidak menghina orang yang pakai jelek. Jangan bilang hari gini masih, ini udah menggambarkan dia sombong. Sombong itu musuh Allah itu. Jadi ini tadi pakai emas, bejananya, pakai perak, itu di situ ada apa? Ada kesombongan lah begitu. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, haram mempergunakan dan haram mengkoleksinya. Boleh jadi orang nggak pakai, tapi mau pajang aja. Kan ada kan biasanya itu rumah apa itu, lemari pajangan di depan biasanya. Taruh dah piring dari perak, nggak boleh. Dilarang oleh agama, walaupun kita nggak pakai, mengkoleksinya doang. Kemudian tadi perak masih dikecualikan, boleh untuk laki cuman sebatas cincin perak, gelas perak nggak boleh begitu. Kemudian juga kesimpulan yang lain yaitu haram macam-macam sutra, ada sutra halus, ada sutra kasar, semuanya dilarang bagi laki-laki. Dan lagi sutra itu nggak layak bagi laki-laki ya. Sutra itu kan yang pantas pakai orang yang lembut. Orang yang lembut para perempuan. Orang laki itu kan bersifat gentleman begitu. Dia bersifat bekerja keras. Gak layak pakai sutra begitu. Itu laki-laki ya. Kemudian juga katanya memakai emas, perak ya, ataupun sutra. Ini kalau dipraktekkan jadi seperti orang kafir. Yang memang orang kafir itu bebas, nggak terikat. Kita nggak bisa, kita orang Islam ngikutin Allah, ngikutin nabinya. Kalau mereka tidak, jadi jangan disamain lah katanya, gitu. Ya. Ada juga saudara-saudara, sutra itu dibolehkan bagi orang yang sakit. Maksudnya begini, ada penyakit yang nggak cocok pakai pakaian-pakaian, kecuali pakai sutra dia nggak gatal misalnya. Ini yang orang sebut mungkin alergi. Itu boleh pakai sutra. Misalnya ini ada orang
Ada orang pakai baju apa aja itu gatal mulu udah. Dicoba pakai sutra, enggak gatal, terusin pakai sutra. Itu dikecualiin itu. Dikecualikan boleh pakai sutra tuh laki-laki bila mana untuk mengobati penyakit alerginya. Tapi kalau ada obat yang lain, ya pakai obat yang lain. Tapi kalau emang obatnya sutra, pakai baju itu nggak gatal, ya pakai udah. Itu namanya dikecualikan. Kemudian saudara-saudara, tadi agama melarang pakai bejana, wadah, emas, perak. Ini menggambarkan ya ada semacam nasihat tersirat bahwa orang Islam jangan hidup mewah itu nggak bagus hidup mewah. Ya. Orang Islam itu hidupnya ya sedang-sedang aja lah. Kalau ada harta lebih ya dipakai buat kebaikan, disedekahkan, dia bantu. Bukan hidup mewah. Itu gambaran ya kehidupan orang-orang di luar Islam. Mewah pakaiannya, ya, mewah segala-gala yang ia butuhkan sehari-hari. Ini batuk tadi nih gara-gara makan pedes. Konten. Baik saudara-saudara ya. Selanjutnya ada nih larangan yang lain, yaitu ada warna yang dilarang di dalam pakaian. Sebetulnya agama Islam tidak melarang warna hitam, putih, kuning, hijau dan macam-macam warna bebas. Cuman ada warna agama yang pernah saya bilang, itulah warna yang putih. Warna putih itu warna agama. Nabi senang dan dianjurkan. Ya, dianjurkan. Maka tuh kapan sebaiknya warna putih? Boleh gak warna merah? Gak ngapain-ngapain. Cuman sunatnya kain kapan, ya, kain ihram, kain yang buat ibadah-ibadah itu yang putih. Dia menggambarkan bersih, suci, dan juga diharapkan menggambarkan bersih dan suci hati yang pakai. Bukan saja zahirnya aja, luarnya aja. Jadi semua warna sih dibolehin. Cuman ada warna yang dilarang. Cuman ini ada yang mengatakan larangannya haram, ada yang mengatakan larangannya makruh. Itu warna yang dilarang itu, yaitu ketika dicelup dengan tumbuh-tumbuhan yang membuat pakaian yang dicelup dengan tumbuhan tersebut menjadi wangi. Dan biasanya dipakai oleh perempuan. Orang laki dilarang begitu. Kalau orang laki pakai, katanya ini menyerupai pakaian perempuan. Sedangkan dalam Islam dilarang tuh laki menyerupai perempuan. Itulah katanya warnanya kayak kuning-kuning begitu. Bukan kuning yang sekarang ada. Kuning yang sekarang ada itu bukan dari kuning tumbuh-tumbuhan. Bukan dari za'faron namanya. Tapi itu kuning itu ya kuning zat pewarna aja. Kan ada kan tuh jaket kuning ya kan. Jaket UI kuning ya. Jaket Golkar. Ini. Nampaknya sih enggak apa-apa. Karena kuning itu hanya sebatas kuning zat pewarna. Mungkin istilah sekarang sintetis begitu. Yang dilarang itu kuning yang diambil dari suatu tumbuhan, ya, namanya za'faron. Dia ada mengandung wangi. Biasa dipakai oleh orang Arab untuk menyelup pakaian yang putih menjadi kuning. Nanti jadi wangi. Ya, nah itu tuh yang nggak boleh. Jadi kesimpulannya warna kuning yang dari za'faron itu nggak ada lah di kita. Yang ada kuning ya dari zat pewarna. Ya nggak apa-apa kalau begitu. Ya. Nih hadisnya nih. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Anas, berkata Anas, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang ayata za'farar rajulu. Seorang laki-laki memakai pakaian yang dicelup dengan za'faron.
Jadi ada tumbuhan namanya za'faron. Bukan za'faron itu kunyit. Kunyit emang kuning, tapi kunyit emang baunya wangi. Nggak ada kunyit baunya wangi, malah baunya nggak enak. Jadi ada begitu zat kuning dari tumbuhan namanya za'faron. Dulu dipakai celup pakaian buat perempuan. Nah laki-laki Nabi larang. Karena ada unsur penyerupaan. Nah ini ditekankan lagi nih dalam hadis yang lain. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, berkata Abdullah, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alayya, Nabi melihat saya, melihat si Abdullah ini, thawbaini mu'asfaraini, saya memakai 2 lembar pakaian, 2 lembarnya ya habis dicelup dengan za'faron gitu. Qala, maka Nabi melarang. Apa kata Nabi? Sabda beliau, ummuka amaratka bihadza, apakah ibu kamu yang menyuruh kamu pakai ini? Begitu Nabi menyebutkan. Ini ibu kamu ya yang nyuruh begitu. Karena emang ini pakaian perempuan. Kalau dipakai warna kuning yang diambil dari tumbuhan itu. Akhirnya kata Nabi, apa nih? Oh kata si Abdullah, qultu, saya berkata, aksiluhuma, apakah saya perlu cuci lagi wahai Nabi biar hilang warna celupnya ini? Apakah saya cuci? Kata Nabi, qala bal ahrikhuma, tapi bakar aja, kan begitu. Ini agak keras di sini. Disuruh bakar, jangan dicuci. Mungkin dicuci nggak hilang kali warnanya. Bal ahrikhuma, tetapi bakarlah. Kemudian Nabi bersabda, inna hadhihi min siyabil kubar. Sesungguhnya pakaian yang warna kuning yang diambil dari zat pohon yang wangi itu namanya za'faron, itu pakaian orang kafir. Bala talbasha, maka jangan kamu pakainya. Jadi memang tuh di masa Nabi beliau menyuruh tuh umatnya supaya jangan nurutin orang kafir dalam segala hal begitu, termasuk dalam berpakaian. Jadi Islam punya cara tersendiri begitu. Itu saudara-saudara punya apa itu namanya prinsip lah, nggak mau ngikutin orang kafir. Zaman sekarang ya malah diikutin semuanya, bukan main udah. Iya. Baik saudara-saudara, ada masalah yang lain ini, tapi sebelumnya mungkin ada yang bertanya, saya persilahkan. Ya. Kalau makan di mangkok gimana Ustaz? Kayak bioskop katanya ada yang boleh. Bioskop makan mangkok. Mangkok. Sama juga kalau mangkok dari perak, mangkok dari emas. Biasa boleh. Mangkok biasa gitu. Biasa boleh. Kalau yang biasa boleh. Oh boleh banget kalau yang biasa. Yang nggak boleh hanya sebatas dari emas, dari perak, apa kayak namanya. Nggak mesti piring, nggak mesti piring, mau mangkok, mau apa, kenceng, mau apalah namanya. Yang penting wadah. Wadah itu kan tempat narok, tempat nampung. Apa aja nggak boleh. Sendok dari emas, sendok dari perak nggak boleh. Jadi perabotan rumah tangga, penggorengan kali dari perak nggak boleh juga. Panci, jarang sih yang ada panci dari apa itu, yang tipis itu ya. Apa itu? Jadi kalau ada acara pernikahan tuh ada acara tukar cincin tuh ya. Ya. Acara perempuan gitu. Ya. Itu kan laki nggak boleh ya. Betul. Di situ kita ada, apa kita perlu kasih tahu apa enggak tuh kira-kira? Baik. Ini saudara-saudara ada pertanyaan ya, yang sering terjadi di masyarakat. Ketika orang mau meminang dan ada persetujuan, kemudian ada acara tukar cincin. Ya, tukar cincin. Ya silakanlah kan begitu. Cuman tetap aja yang dilarang ya dilarang. Misalnya nih, laki-laki nggak boleh pakai emas, gampang. Ntar buat laki-laki cincinnya cincin perak yang tadi saya bilang. Ada zaman sekarang namanya emas putih, terserah lah, mau putih, mau hijau, mau kuning, nggak apa-apa. Tapi jangan emas beneran.
Itu emas putih karena mungkin bahannya lain, harganya mahal, maka disebut emas putih. Ya, boleh aja sih laki-laki pakai emas putih atau pakai cincin tapi entah kalau giliran perempuan pakai cincin emas begitu. Ini kadang-kadang dua-duanya emas, ya, haram. Nah kalau kita ada di situ, ya perlu dibilangin, mungkin bilanginnya diam-diam lah. Kita nggak bisa ngomong belak-belakan di hadapan orang banyak. Ya ntar kali udah sepian dikit ngomong 4 mata. Kita bilang ini cincinnya nih dari emas, hukumnya haram. Ya udah ntar setelah itu ya mau diganti mau enggak tuh urusan dia ada kasarnya. Walaupun kita sih ngarepin biar diganti. Ya, ditukar dari perak atau ditukar dari bahan yang lain, yang penting yang bukan emas itu. Ya, kalau emas kan ciri-ciri kan kuning begitu. Mau emas 24 karat, mau 99, mau emas yang rendahan, tetap aja nggak boleh. Kalau namanya emas, kalau namanya emas-emasan itu nggak apa-apa lah. Ya, itu emas-emasan seperti itu tadi tuh, ada dibilang emas putih. Ini sih bukan emas benar, warnanya putih katanya. Jadi begitu jawabannya. Ya, ada yang bertanya lagi? Maaf Ustaz, tadi konteks lainnya nih, ada yang lain sama saya itu dia memakai Ustaz, tapi dia punya kambing betina. Nah, istilahnya itu boleh apa enggak, apa afdol atau kurang afdol ya Bang? Baik, akikah atau kurban pakai kambing betina boleh. Ya, cuman afdolnya yang laki gitu. Afdolnya lebih baiknya ya korban atau akikah yang laki. Kalau pakai yang perempuan boleh begitu. Cuman dengan syarat jangan lagi bunting itu tuh. Jangan lagi bunting. Iya. Katanya kalau lagi bunting katanya dagingnya nggak bagus. Dagingnya nggak bagus. Tapi ada juga ulama mengatakan kalau yang lagi bunting nggak apa-apa juga. Loh kok nggak apa-apa? Soalnya kan dagingnya kan mungkin ya berkurang gara-gara induknya lagi bunting. Tapi kan digantiin dengan anaknya itu, dengan bayinya. Nanti ketika disembelih induknya, kan anak bayinya itu yang di dalam perut kan mati ya. Nah itu boleh dimakan, nggak pakai disembelih. Itu memang agak lucu sedikit, tapi memang begitulah peraturan. Ya, bila mana kita menyembelih seekor kambing atau kerbau atau sapi, ketika lagi dibersihkan, dibuka perutnya, ada bayinya, boleh tuh dimakan bayinya, nggak pakai disembelih, nggak pakai disembelih. Kecuali ketika dibelek itu bayinya masih hidup. Ente pengen makan tuh bayinya ya potong, masih hidup nggak dipotong. Dipotong. Tapi udah mati itu biasanya mati. Boleh. Jadi memang sebaiknya untuk meyakinkan ya korban yang laki atau akikah yang laki, tapi nggak ada masalah kalau korbannya atau akikahnya dari kambing perempuan, tapi usahakan jangan yang bunting. Kalau ada kebetulan yang bunting udah dibeli, ya udah pakai juga udah. Mau gimana lagi? Mau dipulangin, bikin urusan. Iya, penting gemuk udah. Begitu. Cuman kalau ditanya mana yang lebih baik, ya tadi jawabannya. Jadi ada yang lebihnya tuh lebih baik. Ada nilai lebihnya, yaitu yang laki. Laki udah nggak pernah bunting udah. Ya. Paling perengus kali. Gitu. Iya. Apa? Kalau akikah tapi itu yang kurban tuh gimana? Sebetulnya sih nggak ada larangan, nggak ada begitu, nggak ada larangan, nggak boleh korban kecuali udah akikah, nggak boleh akikah kecuali udah korban, nggak ada larangan. Jadi ya cuman bedanya kan begini, kalau akikah sekali seumur hidup, kalau korban sebaiknya setiap tahun. Baiknya tiap tahun.